Bayangkan sebuah situasi sederhana. Kamu sedang duduk santai bersama pasanganmu, dia tersenyum manis, bercerita dengan penuh semangat, namun entah kenapa ada sesuatu yang terasa ganjil. Kata-katanya terdengar mulus, tapi matanya sesekali berkedip lebih cepat dari biasanya. Suaranya sedikit naik turun, dan jari-jarinya memainkan benda kecil di meja. Pertanyaan pun muncul di kepalamu. Apakah dia sedang mengatakan yang sebenarnya? Atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah lama menghantui banyak orang, terutama para pria. Bagaimana cara membedakan antara kata-kata tulus dengan kebohongan yang dibungkus senyuman? Dan yang lebih penting, apakah mungkin kita bisa membongkar kebohongan cewek dengan cara yang halus, elegan, tapi tetap ampuh? Mungkin kamu pernah mendengar ungkapan, wanita itu makhluk penuh misteri. Kalimat ini sering digunakan untuk menjelaskan betapa sulitnya memahami isi hati dan pikiran seorang wanita. Namun, sebenarnya tidak ada manusia yang benar-benar misterius. Ada pola, ada tanda, ada kebiasaan kecil yang bisa terbaca kalau kita cukup jeli. Sama seperti membaca buku, di mana setiap halaman menyimpan petunjuk. Begitu pula tubuh dan ucapan seseorang. Pertanyaannya, apakah kamu siap melatih mata, telinga, dan logika untuk bisa membaca bahasa tersembunyi itu? Banyak pria yang gagal menangkap kebohongan bukan karena wanita terlalu pintar berbohong, melainkan karena mereka sendiri terlalu mudah percaya atau bahkan tidak berusaha mencari tahu tanda-tanda kecilnya. Bayangkan seorang detektif yang selalu percaya pada tersangka tanpa mengecek bukti, sudah pasti kasusnya tidak akan pernah terpecahkan. Nah, dalam hubungan, kamu sebenarnya juga sedang berperan sebagai seorang detektif kecil. Bedanya, kasus yang kamu hadapi bukanlah perampokan bank, melainkan kemungkinan adanya kebohongan kecil atau besar yang bisa merusak kepercayaan. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita luruskan dulu. Tidak semua kebohongan berarti jahat. Ada kebohongan putih, misalnya saat dia bilang, "Aku suka masakanmu," padahal sebenarnya terlalu asin, hanya karena tidak ingin melukai perasaanmu. Ada juga kebohongan untuk menjaga privasi, seperti tidak menceritakan semua detail kehidupan sebelum bertemu denganmu. Tapi tentu saja, ada juga kebohongan yang bisa berdampak besar, misalnya soal kesetiaan, uang, atau komitmen. Nah, yang akan kita bongkar di sini bukan sekadar kebohongan kecil yang bisa ditoleransi, melainkan tanda-tanda yang lebih serius. Tujuannya sederhana, agar kamu tidak mudah dibutakan, dan bisa melindungi dirimu dari hubungan yang berlandaskan kepalsuan. Sekarang, mari kita masuk ke sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Penelitian menunjukkan bahwa manusia rata-rata bisa berbohong hingga 2-3 kali sehari, baik dalam hal kecil maupun besar. Dan menariknya, wanita cenderung lebih ahli dalam menyembunyikan ekspresi wajah dibanding pria. Artinya, kalau hanya mengandalkan intuisi semata, kemungkinan besar kamu akan sering keliru. Disinilah kita perlu metode yang lebih tajam. Tidak perlu serumit alat pendeteksi kebohongan di film-film kriminal, karena tubuh manusia sendiri sudah memberikan sinyal alami saat seseorang tidak jujur. Coba perhatikan contoh nyata ini. Seorang cewek mengatakan kepada pacarnya bahwa dia sedang di rumah, tapi sebenarnya sedang nongkrong bersama teman-teman prianya. Saat pacarnya menanyakan, "Lagi di mana?" Jawabannya datang cepat, bahkan terlalu cepat. "Lagi di rumah kok, santai aja." Sekilas terdengar meyakinkan, tapi ada detail kecil yang mengkhianati ucapannya. Misalnya, nada suara yang sedikit lebih tinggi dari biasanya, atau cara menjawab yang seakan-akan terlalu siap. Kebohongan seringkali tidak membutuhkan waktu berpikir lama, justru sebaliknya. Pelaku kebohongan kadang menjawab dengan kilat karena mereka sudah menyiapkan kalimatnya. Aneh kan? Padahal orang yang jujur biasanya butuh sedikit jeda untuk memikirkan jawaban yang alami. Lalu bagaimana kalau kebohongannya lebih halus? Misalnya dia bilang, "Aku lagi sibuk, nggak bisa balas chat." Padahal kamu tahu dari media sosialnya, dia sedang aktif. Di sini, kebohongan sering muncul bukan dari isi kata, melainkan dari kontradiksi antara perkataan dengan tindakan. Inilah yang disebut inkonsistensi. Dan menariknya, inkonsistensi ini hampir selalu muncul meski sekecil apapun. Kalau kata-kata bilang A, tapi tindakannya menunjukkan B, itu tanda pertama bahwa ada sesuatu yang perlu dicurigai. Namun, mari kita hindari sikap paranoid. Bukan berarti setiap kali dia salah ucap atau telat membalas pesan langsung harus dianggap berbohong. Ingat, tujuan dari cara ini bukan untuk menuduh,
melainkan untuk membaca tanda-tanda dengan cerdas. Sama seperti ilmuwan yang tidak langsung menyimpulkan tanpa data, kamu juga perlu mengumpulkan cukup banyak petunjuk sebelum menyimpulkan sesuatu. Misalnya, apakah kebiasaan itu terjadi berulang kali? Apakah pola inkonsistensi sering muncul dalam situasi yang sama? Jika ya, barulah bisa ditarik kesimpulan yang lebih akurat. Nah, salah satu trik ampuh yang sering diabaikan adalah memperhatikan bahasa tubuh. Tubuh manusia itu seperti bahasa kedua yang tidak bisa dikontrol penuh. Ketika seseorang berbohong, tubuhnya cenderung mengirim sinyal yang bertolak belakang dengan kata-katanya. Misalnya, seorang cewek bilang, "Aku nggak marah kok," tapi wajahnya kaku, senyumannya dipaksakan, dan tangannya menggenggam erat. Itu seperti papan reklame besar yang berteriak, "Ada yang tidak sesuai di sini." Terkadang, bahasa tubuh ini jauh lebih jujur daripada ucapan. Ada lagi hal menarik, kontak mata. Banyak orang percaya bahwa pembohong selalu menghindari kontak mata. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Beberapa justru menatap terlalu lama, seakan ingin meyakinkanmu dengan sorot mata yang intens. Jadi jangan hanya melihat apakah dia menatap atau tidak, tapi perhatikan konsistensinya dengan ekspresi lain. Kalau tatapannya dalam tapi tubuhnya gelisah, bisa jadi itu adalah topeng yang sedang ia pakai. Selain tubuh, kata-kata yang dipilih juga menyimpan rahasia. Cewek yang berbohong seringkali menggunakan detail berlebihan untuk menutupi ketidakjujuran. Misalnya, ketika ditanya, "Kamu dari mana?" jawaban normal bisa saja singkat, seperti, "Abis makan sama temen." Tapi jawaban yang terlalu detail justru mencurigakan. "Aku tadi pergi ke restoran A, pesan nasi goreng, duduk di meja pojok, ketemu teman SMA, terus pulang jam segini." Bukannya meyakinkan, detail berlebihan itu justru jadi alarm. Mengapa? Karena orang yang berbohong merasa perlu memoles ceritanya agar terlihat sempurna. Padahal, justru dalam kesempurnaan palsu itulah kebohongan sering bocor. Kalau kamu perhatikan lebih jauh, kebohongan cewek seringkali juga bisa terdeteksi lewat perubahan pola emosi. Misalnya, tiba-tiba defensif atau marah saat ditanya hal sederhana. Ini adalah mekanisme pertahanan alami. Alih-alih menjawab dengan tenang, dia memilih menyerang balik dengan kalimat, "Kok kamu nggak percaya sih sama aku?" Pertanyaan balik seperti itu kadang membuat pria jadi ragu dan merasa bersalah. Padahal, itu hanyalah trik psikologis untuk mengalihkan perhatian dari kebohongan yang sedang dijaga. Ada satu cara lain yang seringkali lebih ampuh daripada sekadar membaca bahasa tubuh, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Terkadang, tanda kebohongan muncul dari intonasi, kecepatan bicara, atau bahkan pilihan kata yang digunakan. Misalnya, cewek yang biasanya berbicara dengan nada lembut tiba-tiba jadi lebih cepat dan agak meninggi ketika ditanya sesuatu yang sensitif. Itu bisa jadi sinyal bahwa dia sedang tidak nyaman dengan pertanyaanmu. Orang yang berbohong seringkali merasa tertekan, sehingga tubuhnya mencari jalan keluar dengan cara bicara yang tidak alami. Sama seperti orang yang gugup saat ujian, mereka sering salah ucap atau mengulang-ulang kata tertentu. Jika kamu menangkap pola ini, jangan buru-buru menuduh, tapi simpan dalam benakmu sebagai petunjuk. Salah satu teknik psikologis yang menarik adalah dengan memberikan pertanyaan jebakan sederhana. Caranya bukan dengan menginterogasi seperti polisi, melainkan dengan menanyakan sesuatu yang membuatnya harus konsisten. Misalnya, kamu bertanya, "Tadi kamu bilang ketemu sama teman kuliah, ya? Siapa aja yang datang?" Lalu beberapa waktu kemudian, di momen berbeda, kamu tanyakan hal yang mirip. Tadi kamu cerita soal nongkrong, yang datang siapa aja sih?" Jika jawabannya berubah-ubah atau ada detail yang hilang, kemungkinan besar dia sedang tidak jujur. Orang yang jujur biasanya menjawab dengan pola yang stabil, karena mereka hanya menceritakan kenyataan. Sebaliknya, orang yang berbohong harus mengingat versi cerita palsunya, dan disitulah sering terjadi kesalahan. Tapi ada tantangan besar di sini. Bagaimana caranya membedakan antara lupa dengan bohong? Karena, tentu saja, manusia bisa saja lupa detail kecil. Disinilah kamu perlu menggunakan logika deduktif. Apabila detail yang terlupa adalah hal kecil yang tidak terlalu penting, wajar saja. Namun jika yang berubah adalah inti ceritanya, itu tanda serius. Bayangkan seseorang berkata bahwa dia makan di restoran A,
Lalu keesokan harinya dia bilang makan di restoran B pada waktu yang sama. Itu bukan lupa, itu kontradiksi. Jadi, kuncinya adalah memperhatikan apakah perubahan terjadi pada hal sepele atau inti dari cerita. Ada hal lain yang sering luput dari perhatian pria, yaitu pola penggunaan emosi berlebihan. Seorang cewek yang sedang berbohong kadang menambahkan sentuhan drama agar lebih meyakinkan. Misalnya, dengan berkata, "Ya Tuhan, masa kamu gak percaya sih sama aku? Sumpah demi apapun, aku beneran di rumah kok." Semakin banyak sumpah atau ekspresi berlebihan yang dilontarkan, semakin besar kemungkinan ada kebohongan di baliknya. Karena orang yang jujur biasanya tidak merasa perlu bersumpah setiap kali ditanya. Mereka hanya mengatakan apa adanya, tanpa tambahan bumbu emosi. Sekarang mari kita gunakan analogi. Kebohongan itu seperti kain tipis yang menutupi api kecil. Dari luar mungkin terlihat aman, tapi kalau kamu perhatikan, asapnya tetap keluar. Begitu juga dengan kata-kata yang tidak jujur. Selalu ada asap kecil yang bisa terbaca kalau kamu cukup jeli. Misalnya, senyuman yang datang setengah detik lebih lambat dari ucapan, atau perubahan nada suara di tengah kalimat. Bahkan jeda hening sesaat sebelum menjawab pertanyaan bisa menjadi tanda, karena otaknya sedang bekerja keras merangkai cerita yang terdengar masuk akal. Lalu, apakah ada cara praktis yang bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, tentu saja ada. Salah satu teknik paling efektif adalah dengan membandingkan perilakunya di situasi normal dengan saat kamu menanyakan sesuatu yang sensitif. Orang yang jujur tidak akan menunjukkan perbedaan besar dalam gaya bicaranya. Namun, pembohong biasanya tiba-tiba berubah. Contohnya, ketika ngobrol santai dia bisa bercanda, tertawa lepas, tapi begitu kamu menyinggung satu topik tertentu, dia jadi kaku, defensif, atau tiba-tiba ingin mengakhiri percakapan. Perubahan drastis inilah yang bisa jadi alarm. Kalau kamu ingin menguji lebih jauh, gunakan teknik pertanyaan berlapis. Misalnya, pertama kamu tanyakan hal sederhana dengan nada santai. Jika jawabannya lancar, lanjutkan dengan pertanyaan yang lebih mendalam, tapi tetap dengan ekspresi netral. Jangan tunjukkan kecurigaan secara terang-terangan, karena justru itu akan membuatnya semakin hati-hati. Biarkan dia merasa aman, dan perhatikan apakah jawaban-jawabannya tetap konsisten. Teknik ini sering digunakan dalam wawancara kerja atau interogasi psikologis, tapi kamu bisa menerapkannya dengan halus dalam percakapan sehari-hari. Namun, jangan lupa bahwa setiap orang punya gaya berbeda. Ada cewek yang memang cerewet dan detail ketika bercerita, bukan karena berbohong, tapi karena memang sifatnya begitu. Ada juga yang mudah panik saat ditanya, bukan karena salah, tapi karena takut dituduh. Maka penting sekali untuk tidak langsung menyimpulkan hanya dari satu tanda. Gunakan kombinasi beberapa tanda sekaligus. Bahasa tubuh, intonasi, konsistensi cerita, dan pola emosinya. Semakin banyak tanda yang muncul bersamaan, semakin besar kemungkinan kebohongan itu nyata. Mari kita ambil studi kasus. Seorang pria merasa pacarnya mulai sering menghindar. Ketika ditanya soal keberadaannya, sang pacar berkata bahwa ia sedang sibuk mengerjakan tugas. Tapi di media sosial, terlihat dia baru saja mengunggah foto sedang hangout di kafe bersama seorang teman pria. Ketika ditanya lagi, jawabannya berubah. "Oh iya, aku tadi cuma sebentar ke kafe, tapi nggak penting kok." Perhatikan pola ini. Pertama bilang sibuk tugas, lalu ketahuan ada di kafe, kemudian mengubah cerita dengan alasan tambahan. Itu contoh klasik dari kebohongan yang terungkap pelan-pelan. Seringkali, kebohongan tidak roboh sekaligus, melainkan runtuh sedikit demi sedikit seiring semakin banyaknya pertanyaan. Hal menarik lainnya adalah ketika seorang cewek menggunakan humor untuk mengalihkan topik. Misalnya, ketika ditanya, "Kamu sama siapa kemarin malam?" Dia malah menjawab sambil tertawa, "Wah, kok kayak polisi sih nanyanya?" Humor bisa jadi cara untuk mengurangi ketegangan, tapi juga bisa jadi strategi untuk menghindar. Kalau kamu perhatikan, orang yang jujur mungkin akan menjawab pertanyaan dulu baru bercanda. Sedangkan pembohong sering menggunakan humor sebagai tameng agar topiknya segera ditutup. Selain itu, teknologi juga membuat kebohongan lebih mudah terbongkar. Di era media sosial, jejak digital seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Status, foto,
Atau aktivitas online bisa jadi bukti nyata yang bertentangan dengan cerita yang ia sampaikan. Misalnya, dia bilang tidur cepat, tapi ternyata terlihat online di tengah malam dan bahkan memberi like pada postingan seseorang. Apakah itu otomatis kebohongan besar? Belum tentu. Tapi ketika ada pola berulang, misalnya seringkali mengatakan hal yang berbeda dengan jejak digitalnya, maka bisa dipastikan ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, sebelum kamu merasa jadi detektif handal, ingatlah satu hal penting. Tujuan memahami tanda kebohongan bukanlah untuk mencurigai terus-menerus atau menjadikan hubungan seperti ruang interogasi. Tujuan utamanya adalah melindungi dirimu dari potensi manipulasi, sekaligus membangun kesadaran agar tidak mudah dibutakan oleh kata-kata manis. Pada akhirnya, hubungan yang sehat harus dibangun di atas kepercayaan. Kalau kamu terlalu sibuk mencari kebohongan setiap saat, kamu sendiri yang akan lelah. Maka gunakanlah kemampuan membaca tanda ini dengan bijak, bukan dengan paranoid. Kita juga harus adil, karena pada kenyataannya pria pun sering berbohong. Jadi, jangan jadikan ini sebagai alat untuk menyalahkan satu pihak saja. Lebih tepatnya, gunakan cara-cara ini untuk menjaga keseimbangan hubungan, agar tidak ada yang merasa bisa bermain-main dengan kepercayaan. Karena sekali kepercayaan hancur, membangunnya kembali bisa lebih sulit daripada memulai hubungan baru. Sekarang, bayangkan kamu punya kemampuan membaca kebohongan ini dengan baik. Efeknya luar biasa. Pertama, kamu akan lebih percaya diri dalam menghadapi pasanganmu. Kedua, kamu tidak akan mudah dimanipulasi oleh kata-kata manis. Dan ketiga, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam hubunganmu. Dengan kata lain, ini bukan sekadar soal membongkar kebohongan cewek, tapi juga tentang melatih kecerdasan emosional dan logika dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu aspek penting yang jarang dibahas, padahal sangat menentukan dalam membongkar kebohongan, yaitu konteks waktu. Orang yang berbohong cenderung punya pola yang berbeda saat bercerita di waktu yang berbeda. Misalnya, ketika kamu bertanya di malam hari, jawabannya bisa saja terdengar yakin dan detail. Tapi ketika kamu tanyakan lagi di pagi hari, detail itu bisa berubah, bahkan ada yang hilang sama sekali. Mengapa demikian? Karena kebohongan itu butuh energi besar untuk diingat. Otak manusia lebih mudah mengingat kebenaran karena memang itu realita. Sedangkan kebohongan adalah cerita buatan yang harus terus diulang agar tetap konsisten. Dan disinilah sering terjadi celah. Semakin lama waktu berlalu, semakin sulit bagi seseorang untuk menjaga cerita bohong tetap sama persis. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari kasus-kasus sederhana. Seorang cewek bilang, "Aku tadi di rumah kok, nggak kemana-mana." Tapi esok harinya, tanpa sadar dia bercerita bahwa dia sempat mampir ke minimarket untuk membeli sesuatu. Bagi dia itu hal kecil, tapi bagi orang yang teliti, ini kontradiksi. Kalau dia benar-benar di rumah saja, mengapa ada cerita lain muncul kemudian? Inilah alasan kenapa pengulangan pertanyaan di waktu berbeda bisa menjadi strategi efektif. Tanpa harus menginterogasi, kamu bisa melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam ceritanya. Selain waktu, suasana hati juga bisa menjadi faktor penting. Orang yang berbohong ketika sedang santai mungkin lebih mudah menjaga ekspresinya. Namun, ketika sedang lelah, marah, atau terburu-buru, kontrol itu melemah, sehingga tanda kebohongan lebih mudah terlihat. Inilah mengapa momen-momen tertentu bisa menjadi jendela untuk membaca kejujuran seseorang. Jika kamu ingin menguji konsistensi, coba tanyakan hal yang sama saat dia sedang dalam kondisi berbeda. Kalau jawabannya tetap sama, kemungkinan besar itu jujur. Tapi jika muncul celah atau detail baru, bisa jadi ada kebohongan di baliknya. Selain itu, mari kita bicarakan soal logika dalam cerita. Kebohongan seringkali mengandung inkonsistensi logis yang tidak terlihat sekilas. Misalnya, seorang cewek berkata, "Aku tadi nunggu ojek online di depan rumah 1 jam penuh." Padahal kamu tahu lokasi rumahnya dekat dengan jalan besar yang ramai. Sangat tidak masuk akal kalau harus menunggu selama itu tanpa ada alternatif lain. Atau dia bilang, "Aku sibuk belajar seharian." Tapi di saat yang sama, status online di media sosialnya aktif hampir setiap jam. Kontradiksi semacam ini bisa dibaca jika kamu menggunakan logika sederhana. Tidak perlu jadi Sherlock Holmes, cukup gunakan akal sehat yang tajam. Namun, menariknya, banyak pria justru gagal menggunakan logika ketika melibatkan perasaan. Mengapa?
Karena cinta seringkali membuat kita menutup mata terhadap tanda-tanda yang jelas. Padahal, tanda-tanda itu seperti lampu merah yang sudah menyala terang. Misalnya, ada pria yang tahu pacarnya sering menghindar dengan alasan klasik seperti lagi capek atau lagi sibuk. Padahal hampir setiap hari alasannya sama. Tapi karena terlalu sayang, ia memilih percaya begitu saja. Padahal jika kita jujur pada diri sendiri, pola seperti itu sudah cukup menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi, kuncinya bukan hanya membaca pasanganmu, tetapi juga berani membaca perasaanmu sendiri. Apakah kamu benar-benar tidak melihat tanda, atau sebenarnya melihat tapi memilih mengabaikannya? Sekarang, mari kita bahas salah satu senjata paling kuat untuk membongkar kebohongan, keheningan. Kedengarannya sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Ketika kamu menanyakan sesuatu, lalu setelah jawaban diberikan kamu diam sejenak sambil menatapnya dengan ekspresi netral, kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman. Jika dia jujur, biasanya dia akan tetap tenang. Tapi jika dia berbohong, keheningan itu membuatnya panik. Kadang dia akan menambahkan detail yang tidak perlu, mengulang-ulang jawabannya, atau bahkan mengubah ceritanya. Ini adalah cara halus untuk membuat kebohongan muncul tanpa harus berkata banyak. Ingat, keheningan bisa lebih menekan daripada 1000 pertanyaan. Ada juga trik lain yang disebut konfirmasi tidak langsung. Caranya adalah dengan menyebutkan informasi seolah-olah kamu sudah tahu sesuatu. Misalnya, kamu berkata, "Tadi aku lihat banyak temanmu update story di kafe, kamu nggak ikutan ya?" Jika dia berbohong soal keberadaannya, biasanya dia akan terjebak, karena pikirannya langsung mencoba mencari alasan. Orang yang jujur mungkin akan menjawab ringan, "Oh iya, aku tadi memang nggak ikut." Tapi pembohong bisa saja gugup dan langsung memberi alasan panjang lebar. Perbedaan reaksi inilah yang bisa kamu gunakan sebagai indikator. Sekarang, mari kita bayangkan dialog imajiner. Kamu bertanya, "Kamu kemarin kemana aja?" Dia menjawab, "Nggak kemana-mana, di rumah aja kok." Lalu kamu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, dia menambahkan, maksudnya sempat keluar sebentar sih, tapi cuma bentar banget, nggak penting." Lihat, tambahan informasi itu muncul karena rasa tidak nyaman dengan keheninganmu. Justru dari situlah kebohongan sering terkuak. Maka jangan remehkan kekuatan diam. Terkadang, membiarkan orang berbicara lebih banyak akan membuka lebih banyak celah. Namun, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua orang pandai membaca bahasa tubuh atau intonasi. Maka ada cara yang lebih praktis. Amati pola jangka panjang. Orang yang berbohong tidak bisa menjaga konsistensi dalam jangka waktu lama. Mungkin sekali atau 2 kali bisa lolos. Tapi semakin sering ia berbohong, semakin besar kemungkinan pola itu terbongkar. Maka catat dalam benakmu. Apakah alasan-alasannya selalu sama? Apakah ada pola tertentu yang berulang? Misalnya, setiap kali kamu mengajak ketemu, alasannya selalu sibuk tugas. Tapi anehnya, selalu ada foto dia dengan teman lain di hari yang sama. Pola-pola seperti ini sering lebih kuat daripada tanda sesaat. Mari kita ambil contoh lain. Seorang pria mengajak pacarnya pergi di akhir pekan. Pacarnya bilang, "Maaf, aku harus ke rumah nenek." Tapi kemudian, lewat unggahan orang lain, terlihat dia berada di sebuah acara bersama teman-temannya. Ketika ditanya, jawabannya jadi berbelit. "Oh iya, habis dari rumah nenek aku diajak ke sana." Dari sini kita bisa belajar bahwa kebohongan sering menuntut kebohongan lain untuk menutupinya. Ini yang disebut snowball effect. Semakin banyak kebohongan yang dibuat, semakin sulit baginya untuk menjaga semuanya tetap konsisten. Dan pada akhirnya, bola salju itu akan menabrak dirinya sendiri. Tapi, jangan salah, ada juga cewek yang sangat pintar dalam menyembunyikan kebohongan. Mereka tahu cara menjaga ekspresi, mengatur nada suara, bahkan menyusun cerita yang terlihat masuk akal. Dalam kasus seperti ini, yang bisa kamu andalkan bukan hanya tanda eksternal, tetapi juga intuisi. Intuisi bukan berarti perasaan tanpa dasar, melainkan hasil dari ribuan sinyal kecil yang ditangkap otakmu tanpa kamu sadari. Jika ada sesuatu yang terasa nggak beres, biasanya ada alasan di baliknya. Maka jangan abaikan firasatmu, meski tetap harus dibarengi bukti nyata agar tidak salah menuduh. Pada akhirnya,
Membongkar kebohongan bukan hanya soal menemukan siapa yang salah. Lebih dari itu, ini adalah soal membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Jika kamu bisa mendeteksi kebohongan sejak dini, kamu bisa memutuskan apakah hubungan itu layak dipertahankan atau tidak. Ingat, hubungan yang sehat bukanlah tentang mencari siapa yang lebih pintar berbohong, melainkan siapa yang lebih berani jujur. Dan dengan kemampuan membaca tanda kebohongan ini, kamu bisa menempatkan dirimu di posisi yang lebih aman, tanpa mudah dimanipulasi. Maka, cara ampuh untuk membongkar kebohongan cewek sebenarnya bukan hanya soal trik psikologis atau bahasa tubuh. Cara yang paling kuat adalah dengan menggabungkan semuanya. Logika, intuisi, observasi, konsistensi, dan keberanian untuk melihat fakta apa adanya. Jika kelima hal ini kamu latih, maka kamu tidak hanya bisa membaca kebohongan, tapi juga bisa membangun hubungan yang lebih sehat karena kamu tahu kapan harus percaya dan kapan harus berhenti. Kalau kita tarik napas sejenak dan melihat kembali semua pembahasan tadi, ada satu benang merah yang jelas. Kebohongan, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak. Tidak ada manusia yang mampu menyembunyikan kebenaran selamanya, karena tubuh, emosi, dan pola perilaku akan selalu membocorkan rahasia kecil. Mungkin awalnya sulit membaca tanda-tanda itu, tapi semakin kamu berlatih, semakin tajam instingmu. Sama seperti seorang musisi yang bisa langsung tahu nada fals hanya dengan sekali dengar, kamu pun bisa melatih dirimu untuk langsung mengenali nada sumbang dalam kata-kata pasanganmu. Namun, ada hal penting yang tidak boleh dilupakan. Membongkar kebohongan bukan berarti menjadikan hubungan sebagai ajang kecurigaan tanpa henti. Jika setiap kalimat selalu kamu curigai, setiap senyum selalu kamu pertanyakan, justru hubungan itu akan runtuh lebih cepat daripada kebohongan itu sendiri. Ingat, kepercayaan adalah pondasi utama. Tanpa itu, hubungan hanyalah panggung sandiwara yang melelahkan. Maka, gunakan ilmu membaca kebohongan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi sebagai pelindung jika memang ada sesuatu yang mencurigakan. Sama seperti dokter yang mempelajari gejala penyakit bukan untuk menuduh semua pasien sakit, melainkan untuk tahu kapan harus bertindak. Bayangkan betapa kuatnya posisimu jika kamu bisa menyeimbangkan antara percaya dan waspada. Kamu tidak mudah dibodohi, tapi juga tidak paranoid. Kamu tahu kapan harus mendengarkan kata-kata dengan hati, dan kapan harus membaca sinyal tubuh dengan logika. Inilah keseimbangan yang membuatmu lebih dewasa dalam menjalin hubungan. Karena sejatinya, hubungan yang sehat bukan hanya soal cinta dan kasih sayang, tetapi juga tentang kejujuran yang saling dijaga. Sekarang mari kita bicara praktis. Apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Pertama, mulai latih kepekaanmu terhadap inkonsistensi. Dengarkan baik-baik cerita yang disampaikan, simpan di memorimu, lalu perhatikan apakah ada perbedaan di kesempatan lain. Kedua, perhatikan bahasa tubuh yang tidak selaras dengan ucapan. Senyuman yang dipaksakan, tatapan yang terlalu intens atau justru menghindar, gerakan tangan yang gelisah. Semuanya adalah kamus kecil yang bisa kamu baca. Ketiga, gunakan keheningan sebagai senjata. Jangan terburu-buru merespon. Diam sejenak seringkali membuat pembohong membuka celahnya sendiri. Dan yang terakhir, beranilah untuk percaya pada firasatmu. Firasat yang dibarengi bukti seringkali lebih akurat daripada ribuan teori. Tapi ingat, jika kamu sudah menemukan tanda-tanda kebohongan, langkah selanjutnya bukanlah langsung menghakimi. Hadapi dengan kepala dingin. Tanyakan dengan tenang, dengarkan penjelasannya, dan lihat apakah ada kesempatan untuk memperbaiki. Karena pada akhirnya, setiap hubungan selalu punya dua pilihan, diperbaiki atau ditinggalkan. Tidak semua kebohongan harus berakhir dengan perpisahan, tapi juga tidak semua kebohongan pantas untuk dimaafkan. Kuncinya ada pada nilai yang kamu pegang. Apakah kejujuran lebih penting bagimu, ataukah kamu siap menoleransi kebohongan kecil demi mempertahankan hubungan? Dan inilah refleksi terakhir yang perlu kamu ingat. Wanita bisa saja pintar berbohong, tapi kamu jauh lebih pintar jika mau melatih kecerdasanmu. IQ, logika, intuisi, dan pengalaman akan membentuk dirimu menjadi pria yang tidak mudah dibutakan oleh kata-kata manis. Dengan kemampuan ini, kamu tidak hanya bisa melindungi hatimu, tapi juga membuatmu lebih berwibawa dalam hubungan. Karena wanita yang tulus akan merasa aman berada di sisi pria yang bijak, sedangkan wanita yang penuh tipu daya akan gentar menghadapi pria yang peka dan cerdas. Jadi, setelah semua pembahasan panjang ini, saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri,
Apakah kamu siap untuk lebih waspada tanpa kehilangan rasa percaya? Apakah kamu siap membangun hubungan di atas kejujuran, bukan kebohongan? Jawabannya ada pada tindakanmu setelah menonton video ini. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin sedang butuh pencerahan. Tulis juga pengalamanmu di kolom komentar. Pernahkah kamu merasa dibohongi, dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Cerita-ceritamu bukan hanya akan jadi pelajaran untuk orang lain, tapi juga bisa membuka diskusi yang sehat di komunitas kita. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Pertanyaannya, apakah kamu cukup berani untuk melihatnya?